Selamat datang di channel Ubah Diri bersama aku Sen Pollux, dan kali ini aku mau ngebahas sebuah topik yang sangat menarik menurutku karena ini terinspirasi dari salah satu followersku di TikTok ya. Waktu live ada yang nanya gini nih, "Bang, aku udah muak nih jadi orang baik, aku pengen jadi orang yang gak peduli aja. Aku pengen jadi orang yang jahat karena jadi orang baik itu gak enak, sering dimanfaatkan, selalu direndahkan, tidak dihargai, begitu ya." Nah, dalam video ini aku bakal kasih tahu kenapa kebanyakan orang yang baik atau orang yang terlalu baik itu di fase hidupnya dia pengen untuk menjadi jahat, atau setidaknya dia nggak mau untuk berbuat baik lagi. Oke, jadi gini, kita langsung ke materi aja. Oke. Mana nih? Oke. Kalau misalnya di antara Anda gitu ya, kayak Anda itu sudah terlalu baik ya, sudah lama terlalu baik, dan saat ini Anda merasa muak dan berpikiran untuk pengen bodo amat lah gitu ya. Kayak aku pengen jahat aja, aku nggak peduli sama orang lain gitu. Aku hanya mementingkan diri sendiri gitu. Oke. Sadari betul ya bahwa kita saat menjalani kehidupan, kalau misalnya kita terlalu, itu bakal dibalancing, bakal diseimbangkan sama alam semesta atau sama Tuhan, sama Allah, whatever you call it, terserah kamu mengucapkannya gimana. Oke. Jadi ketika kamu terlalu terlalu kanan gitu ya, terlalu baik gitu ya. Nih, aku langsung kasih contoh. Ini misalnya kita kasih garis lurus gini, set. Sini itu baik. Oke, baik. Aduh, yang sini jahat. Jahat. Set, set. Aku itu baru sadar soal ini itu ketika nonton Joker. Oke, ketika aku nonton Joker ada istilah kayak gini nih. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Betul nggak? Nah, dari sini aku sadar bahwa dari film Joker dan juga dari pengalaman pribadiku, kalau misalnya kita terlalu baik, ini misalnya tengah ya, ini misalnya tengah. Oke. Kalau misalnya kita terlalu baik, oke, dan sudah lama kita terlalu baik, secara langsung atau tidak langsung, kehidupan, alam semesta, Allah, Tuhan, terserah kamu menyebutnya gimana, itu bakal narik kamu ke sini, langsung ke arah jahat dengan pengalaman-pengalaman, momen-momen gitu ya, yang sering sekali kamu dapatkan hal yang tidak enak gitu ya, tidak dihargai lah, terus habis itu dihina lah ya kan, apalagi dimanfaatkan begitu ya. Oke, jadi alam semesta bakal balance atau menyeimbangkan diri kamu yang terlalu baik, langsung digeser ke sini, ke apa, kalau misalnya dalam sosial ya jadi orang jahat lah. Dulu ya, dulu kita itu gak enakan gitu ya, empatinya tinggi, kasihan gitu, gampang kasihan gitu, terus gemar membantu gitu kan. Tapi ketika kamu melakukan hal baik gitu, maksudku, kok orang itu nggak ada yang menghargai kamu gitu loh. Kenapa orang-orang ini kok bukannya baik ke aku balik gitu loh. Kenapa aku nggak menerima kebaikan tapi malah dapat hinaan, dapat apa ya, direndahkan gitu loh. Dibully lah, diragukan atau macam-macam. Bahkan dikontrol juga gitu kan. Nah, alam semesta itu bakal narok atau menggeser kamu ke yang jahat. Karena kamu sudah terlalu lama, karena sudah terlalu lama di ini nih, di baik, terlalu lama. Jadi kamu nggak tahu tuh perspektifnya orang jahat itu apa, alasannya itu apa, kenapa bisa jahat. Jadi kesadaran kamu ditarik nih dari yang terlalu kanan menjadi terlalu kiri.
Oke, jadi yang terlalu kiri. Nanti ini juga perlu waktu. Ini juga perlu waktu untuk bisa ke arah kanan lagi, gitu ya. Itu perlu waktu, butuh momen lagi. Kamu bakal mengalami ya inilah kayak dijauhin lah karena kamu rese, atau kamu kayak dihina juga, atau nama kamu jelek, digosipin dan macam-macam gitu ya. Oke. Tapi nanti suatu saat ketika kamu sadar dan alam semesta, Tuhan atau Allah bakal ngajak kamu ke mana? Bukan ke kanan, bukan ke ekstrem kanan lagi, tapi ke tengah-tengah. Oke. Di sini adalah area, kalau aku bilang, kebijaksanaan. Kamu tahu kapan harus baik, kamu tahu kapan harus dalam tanda kutip jahat atau tegas lah atau macam-macam gitu ya. Sekarang aku mau memberikan contoh pribadi deh ya, contoh nyata pribadi. Dulu waktu aku SMP sampai SMA ya. Ini aku tarik dulu. Sorry. Set. Ini misalnya tengah-tengah ya. Waktu aku SMP sampai SMA, ini baik, ini jahat gitu ya. Oke, waktu aku SMP dan SMA, aku tuh cenderung di sini. Oke, jadi kayak sen seorang yang nggak enakan, sen yang seorang manutan, sen yang orang gampang diutangin, sen yang gampang disuruh-suruh. Ada di sini nih, dari SMP sampai SMA. Butuh berapa tahun tuh? Berarti 6 tahun. Kalau misalnya mau dirunutin lagi ke belakang, SD juga sama sebenarnya. Aku bukan dari SD, SMP, SMA, aku bukan orang yang bandel, taat hukum lah ibaratnya. Kalau misal kalau ada sekolah peraturan itu taat lah, gitu loh. Sedikit rebel dikit waktu SMP ya, paling itu pun juga di sini. Itu pun juga di sini masih nurut sama peraturan, nggak bolos-bolos gitu, nggak. Oke. Nah, waktu SD, SMP, SMA gitu ya, karena terlalu baik gitu ya. Bahkan SMA juga ibaratnya aku nggak punya teman gitu ya, karena aku juga dibully. Terus pernah waktu SMA pun saya juga nggak dianggap gitu ketika ngomong gitu. Ada momen-momen ketika aku ngomong gitu ya sama teman-teman tapi nggak dianggap gitu. Kalau bahasa Jawanya nggak direken, nah itu nggak direken, nggak dianggap aja. Oke. Terus waktu SMA ini aku tuh kayak udah muak. Nah ini pemicunya itu adalah rasa muak. Oke, ini M ya, muak. Ini adalah patokan Anda sebenarnya. Ketika Anda ngerasa muak gitu ya, berarti itu udah mentok banget. Anda harus berubah. Oke. Nah, waktu saya SMA udah ngerasa muak, saya akhirnya untuk rebelnya. Oke, jadi anak yang nggak nurut, jadi anak yang nggak ngikutin aturan, anak yang lawan orang tua di sini nih. Anak yang tidak peduli dengan perasaan orang lain di sini. Setelah lulus SMA dan pertengahan kuliah, seingat saya itu 2019. Jadi saya lulus SMA 2013, terus itu mulai berubah kan. Dari 2013, dari sen yang baik karena ada rasa muak, sudah capek menjadi orang yang terlalu baik, langsung geser ke kiri banget ya, jadi orang jahat, nggak peduli, nggak ada empati, ngelawan orang tua, rebel aja lah pokoknya lah. Di situ model rambut udah ngaco tuh, udah mohak lah, terus dia dibikin macam-macam lah. Oke. Dari 2013 sampai 2019 akhir, ini saya di sini. Di fase ini
tanya istri saya. Oke, kalau misalnya nanti pas live di TikTok gitu ya, tanya istri saya, bener nggak Sen itu waktu kuliah kayak gini. Oke, nah kesadaran berikutnya adalah di tahun 2021 2022 tuh. 2021 udah geser nih, udah geser ke sini dikit. Ya sekitaran seginilah. Masih tidak peduli dengan orang, tapi lebih tone down, udah tidak ngelawan-ngelawan lagi gitu loh. Oke. Pertengahan 2022 saya di sini. Apakah saya seorang yang bijaksana? Saya ngerasa belum bijaksana, tapi setidaknya saya sudah tahu gitu ya. Aku udah tahu kapan harus melakukan ini, kapan harus melakukan itu, kapan harus baik, kapan harus agak jahat dikit. Gitu. Oke, dari sini saya juga hobi debat ya. Nah kalau udah di ranah sini nih, udah males debat tuh, cari-cari musuh udah males. Dulu waktu kuliah, waktu seneng-senengnya debat nih, masih di sekitaran sini ya, masih di sekitaran Jawa ini. Oh semuanya di debat, sehingga teman-teman aku ada yang risih gitu loh. Kayak ini kenapa sih Sen kok kayak cari musuh banget gitu loh. Tapi menurutku ya itu karena seru, debat itu seru. Oke, biasa. Sebuah respon traumatis ya. Salah satu respon traumatis menganggap debat itu seru. Menurut saya pribadi ya. Nah, di pertengahan 2022 saya udah geser ke sini, ke tengah-tengah. Saya udah nggak tertarik dengan debat, dan saya alhamdulillahnya bisa membedakan kapan harus baik, kapan harus ya dalam tanda kutip jahat gitu ya. Nah jadi pelajarannya apa teman-teman? Jadi saran saya ya buat anda-anda nih, buat kamu-kamu yang saat ini lagi di kondisi terlalu baik, oke, misalnya di sini banget gitu ya, oke, ini tengah, sorry, jahat, C. Kalau misalnya anda saat ini lagi di kondisi ini yang terlalu baik banget gitu, jangan nunggu sampai muak ya, jangan nunggu sampai muak. Walaupun memang ada beberapa orang harus nunggu muak dulu, karena nggak banyak ya, nggak sedikit orang yang sadarnya itu harus kepetok dulu baru, oh iya ternyata aku punya kepala ya. Kadang memang ada beberapa orang yang harus ngerasain ini dulu. Tapi kalau misalnya Anda saat ini ya belum muak, tapi Anda sudah sadar dan ngerasa, wah kayaknya aku terlalu baik nih di sini nih. Coba pelan-pelan ke sini, geser ke tengah sini. Nggak perlu ke sini ya, nggak perlu ke sini. Oke. Saran saya sih kalau misalnya Anda belum merasakan muak gitu ya, belum merasakan muak, jangan rasain yang di sini. Oke, saran saya. Walaupun saya juga nggak tahu ya proses kehidupan Anda seperti apa. Bisa jadi Anda harus ngerasain muak dulu, terus habis itu biar langsung ke kiri. Ya terima resikonya lah kalau kayak gitu ya. Cuman kalau saya pribadi tolong digeser ke tengah-tengah aja gitu ya. Sip, segitu dulu video dari Ubah Diri. Semoga bisa paham ya kenapa orang bisa yang awalnya baik atau terlalu baik menjadi jahat banget. Dan itu juga ada fasenya kok. Oke, jadi orang yang terlalu baik itu bakal di balancing atau diseimbangkan untuk ngerasain yang jahat dulu ya, dalam tanda kutip jahat dulu, terus habis itu diajak ke tengah. Dan kalau misalnya Anda belum ada rasa muak ya, belum ada rasa muak, terus tapi Anda sadar bahwa Anda terlalu baik, geser aja ke tengah-tengah. Jadi jangan rasain yang jahat gitu. Oke, terima kasih sudah like video ini, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah
melihat sampai habis. Kalau misalnya bingung, mundurin aja videonya ya. Kalau masih tetap bingung ketika ngelihat 2 kali atau 3 kali, tanya aja di kolom komentar. Oke, see you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.